Kesultanan Sumbawa. Bagian 1. Penyebaran agama Islam di Nusa Tenggara. Di sisi barat Sumbawa terdapat sebuah negara yang jejak-jejaknya masih ditemukan hingga sekarang. Negara tersebut bernama Kesultanan Sumbawa atau yang juga dikenal sebagai Kesultanan Samawa. Kesultanan yang pernah menjadi besar ratusan tahun silam ini memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Sumbawa Besar. Di masa lampau, Sumbawa Besar ini juga dikenal dengan sebutan Samawa Datuk. Belum banyak catatan yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari Sumbawa pra-Islam. Namun, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa memeluk agama Hindu. Masuknya agama Islam ke Sumbawa diperkirakan pada kisaran abad ke-16 dan 17. Catatan sejarah dari De Graaf, ahli sejarah dari Belanda, menuliskan bahwa Islam yang masuk ke Sumbawa dibawa oleh Sunan Prapen dari Gresik. Sunan Prapen terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok pada paruh pertama abad ke-16 Masehi. Setelah dari Lombok, Sunan Prapen menuju ke timur dan masuk ke Sumbawa. Informasi tentang masuknya Islam ke Sumbawa ini dikonfirmasi melalui catatan Duarte Barbosa, pelaut Portugis. Di Sumbawa, Sunan Prapen menyebarkan agama Islam ke Taliwang, Seran, dan Bima. Beberapa catatan lainnya menunjukkan tentang relasi antara Kesultanan Goa Talo dengan Sumbawa. Relasi yang bermula dari perdagangan itu juga turut serta membawa para mubalik dari Goa untuk menyebarkan agama Islam di Sumbawa. Catatan klasik tentang Sumbawa memang tidak banyak ditemukan, begitu halnya tentang ihwal berdirinya Kesultanan Sumbawa. Sejarah menyebutkan bahwa Kesultanan Sumbawa berdiri pada tahun 1648. Dewa Mascini menjadi pemimpin pertama Kesultanan Sumbawa. Pada saat itu, pemimpin Sumbawa belum menggunakan gelar sultan. Pada masa awal ini, Sumbawa masih dalam proses transisi dari Hindu ke Muslim. Dewa Mascini sendiri memiliki istri dari Talo yang bernama Karaeng Panaikang. Istri Dewa Mascini merupakan putri dari Sultan Harun al-Rashid, pemimpin Talo. Di masa-masa kepemimpinannya, Dewa Mascini membangun sebuah istana yang diberi nama Bala Karang Minyak. Istana ini menjadi kediamannya sekaligus pusat pemerintahan. Pada masa-masa awal berdirinya, Kesultanan Sumbawa memiliki 3 fasal kekuasaan yang meliputi Kedatuan Seran, Kedatuan Taliwang, dan Kedatuan Jereweh. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Sumbawa dibantu oleh Majelis Pangantong Lima Olas. Majelis ini memiliki fungsi setara dengan menteri. Majelis Pangantong Lima Olas merupakan majelis pemerintahan yang terdiri dari Menteri Telu atau majelis yang terdiri dari 3 orang menteri, Mamanca 5 atau majelis yang terdiri dari 5 manca, Lelurah Pitu atau majelis yang terdiri dari 7 lurah. Sejak awal berdirinya, Sumbawa telah menjalin kerjasama baik secara ekonomi maupun politik dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Bima dan Goa Talo. Tahun 1668, Dewa Mascini mengundurkan diri dari tahta. Kesultanan Sumbawa kemudian dipimpin oleh adiknya Dewa Mas Goa. Di masa-masa ini, budaya Hindu serta animisme dan dinamisme masih kental. Dewa Mas Goa memiliki istri putri dari Raja Klungkung, Bali. Beberapa pusaka dari Klungkung juga dibawa ke Sumbawa seperti keris Batara Sukin dan tombak Tear Penerangan. Dewa Mas Goa bertahta hingga tahun 1674 karena mengundurkan diri. Tahta Sumbawa selanjutnya dipegang oleh Sultan Harun Nur Rashid. Sultan Harun Nur Rashid merupakan putra dari Dewa Mas Penghulu, kakak perempuan dari Dewa Mascini dan Dewa Mas Goa. Sultan Harun Nur Rashid merupakan pemimpin pertama Sumbawa yang menggunakan gelar sultan. Di masa kepemimpinannya inilah Kesultanan Sumbawa mulai menerapkan hukum Islam secara penuh. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar.
nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.